Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 pengauditan 1 yang beranggotakan Arif Gunawan dengan nomor BP 1810532040 dan saya Wulandari dengan nomor BP 1810532043. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai fraud auditing. Fraud auditing didefinisikan sebagai audit khusus yang dimaksudkan untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan atas transaksi keuangan. Kecurangan ada dua jenis. Yang pertama, kecurangan dalam laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan adalah kesalahan penyajian atau penghilangan jumlah yang disengaja atau pengungkapan dengan tujuan untuk menipu pengguna. Ada dua contoh praktik curang dalam laporan keuangan. Pertama, pengelolaan pendapatan yang melibatkan tindakan sengaja yang diambil oleh manajemen untuk memenuhi tujuan laba. Kedua, perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba di mana pendapatan dan beban digeser antar periode untuk mengurangi fluktuasi pendapatan. Kedua, penyalahgunaan dari aset. Penyalahgunaan aset adalah penipuan yang melibatkan pencurian aset entitas. Dalam banyak kasus, tetapi tidak semua, jumlah yang terlibat tidak material bagi laporan keuangan. Namun, pencurian aset perusahaan seringkali menjadi perhatian manajemen, terlepas dari materialitasnya jumlah yang terlibat, karena pencurian kecil dapat dengan mudah bertambah besar seiring waktu. Kondisi penipuan. 3 kondisi untuk penipuan yang timbul dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aset, yaitu pertama, insentif atau tekanan. Manajemen atau karyawan akan melakukan kecurangan jika memiliki insentif untuk melakukan penipuan. Kedua, peluang, yaitu keadaan yang memberikan kesempatan untuk manajemen atau karyawan untuk melakukan penipuan. Ketiga, sikap atau rasionalisasi. Ada sikap, karakter, atau kumpulan nilai etika yang memungkinkan manajemen atau karyawan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka terlibat dalam lingkungan yang memberikan tekanan yang cukup yang menyebabkan mereka merasionalisasi melakukan tindakan yang tidak jujur. Menilai resiko penipuan. Dalam melakukan penilaian resiko penipuan, maka auditor harus memperhatikan berbagai hal. Pertama, skeptisme profesional. Standar Profesional Akuntan Publik PSA nomor 4 tahun 2011 menyatakan skeptisme profesional yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut. Dua hal yang harus diperhatikan dalam skeptisme profesional. Pertama, questioning mind. Auditing menekankan pertimbangan klien terhadap kecurangan terlepas dari keyakinan auditor tentang kemungkinan kecurangan serta kejujuran dan integritas manajemen. Kedua, evaluasi kritis atas bukti audit. Setelah menemukan informasi atau kondisi lain yang menunjukkan kesalahan penyajian material karena penipuan mungkin telah terjadi, auditor harus menyelidiki masalah secara menyeluruh, memperoleh bukti tambahan sesuai kebutuhan, dan berkonsultasi dengan anggota tim lainnya. Auditor harus berhati-hati untuk tidak merasionalisasi atau berasumsi kesalahan penyajian adalah insiden yang terisolasi. Misalnya, seorang auditor mengungkapkan arus penjualan tahunan yang harus dicerminkan dengan benar sebagai penjualan di tahun berikutnya. Auditor mengevaluasi alasan kesalahan penyajian, menentukan apakah itu disengaja atau penipuan, dan pertimbangan apakah salah saji lainnya mungkin telah terjadi. Kedua, sumber informasi untuk menilai resiko penipuan. Sumber ini dapat berasal dari pertama, evaluasi kritis atas bukti audit, kedua, komunikasi di antara tim audit, ketiga, permintaan keterangan dari manajemen,
keempat, faktor resiko, kelima, prosedur analitis, keenam, informasi lain. Ketiga, mendokumentasikan penilaian penipuan. Pertimbangan auditor atas kesalahan penyajian material karena kecurangan. Pertama, diskusi di antara personal tim perikatan dalam merencanakan audit tentang kerentanan laporan keuangan entitas terhadap kecurangan material. Kedua, prosedur dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai resiko penipuan material. Ketiga, resiko khusus dari kecurangan material yang teridentifikasi dan uraian tentang respon auditor terhadap resiko tersebut. Keempat, alasan yang mendukung kesimpulan bahwa tidak terdapat resiko material yang signifikan dalam pengakuan pendapatan yang tidak tepat. Kelima, hasil dari prosedur yang dilakukan untuk mengatasi resiko manajemen berlebih. Keenam, kondisi lain dan hubungan analitis yang menunjukkan bahwa audit tambahan prosedur atau tanggapan lain yang diperlukan dan tindakan yang diambil oleh auditor. 7. Sifat komunikasi tentang kecurangan yang dilakukan kepada manajemen, komite audit, atau lain-lainnya. Pengawasan tata kelola perusahaan untuk mengurangi resiko penipuan. Ada 3 elemen untuk mencegah, menghalangi, dan mendeteksi penipuan. Pertama, budaya kejujuran dan etika. Menciptakan budaya kejujuran dan etika tinggi mencakup 6 elemen. Pertama, mengatur manajemen puncak dan dewan direksi yang bertanggung jawab untuk menetapkan perilaku etis di perusahaan. Kedua, menciptakan lingkungan tempat kerja yang positif. Ketiga, mempekerjakan dan mempromosikan karyawan yang sesuai. 4. Pelatihan. 5. Konfirmasi. 6. Disiplin. Kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko penipuan. Manajemen bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko penipuan dengan langkah-langkah sebagai berikut: mengidentifikasi dan mengukur risiko, mengurangi risiko kecurangan, dan memantau program serta kontrol pencegahan penipuan. Ketiga, pengawasan komite audit. Komite audit memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi laporan keuangan organisasi dan proses pengendalian internal. Dalam memenuhi tanggung jawab ini, komite audit mempertimbangkan potensi pengabaian manajemen atas pengendalian internal dan mengawasi proses penilaian risiko kecurangan dari manajemen serta program anti-fraud dan kontrol. Pengawasan komite audit juga berfungsi sebagai pencegah penipuan oleh manajer senior. Penipuan segera diungkapkan dan pengawasan dapat mencakup pelaporan langsung dari temuan-temuan utama oleh audit internal kepada komite audit, laporan berkala oleh petugas etika tentang whistleblowing, dan laporan lain tentang kurangnya perilaku yang beretika. Menanggapi risiko penipuan, tanggapan auditor terhadap risiko kecurangan meliputi: pertama, mengubah keseluruhan pelaksanaan audit. Kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mengatasi risiko kecurangan. Ketiga, merancang dan melaksanakan prosedur untuk menangani pengabaian pengendalian oleh manajemen dengan periksa entry jurnal dan penyesuaian lain untuk bukti kemungkinan salah saji karena penipuan. Review estimasi akuntansi untuk bias pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan yang sering terjadi. Mengevaluasi alasan bisnis untuk transaksi tidak biasa yang signifikan. Keempat, perbarui risiko proses penilaian. Baiklah, saya akan menjelaskan area risiko penipuan khusus. Area yang pertama yaitu pendapatan dan piutang risiko penipuan. Yang pertama, risiko pelaporan keuangan yang kecurangannya untuk pendapatan. 3 jenis utama manipulasi pendapatan adalah pendapatan fiktif, pendapatan pengakuan prematur, dan manipulasi penyesuaian pendapatan. Yang kedua, tanda peringatan penipuan pendapatan banyak sinyal atau gejala peringatan potensial menunjukkan penipuan pendapatan. 2 yang paling berguna itu prosedur analitis dan dokumen. Prosedur analitis seringkali menandakan penipuan pendapatan, khususnya persentase margin kotor dan perputaran piutang. Pendapatan fiktif melebihi menyatakan persentase margin kotor, dan pengakuan pendapatan prematur juga melebih-lebihkan margin kotor
jika biaya penjualan terkait tidak diakui. Pendapatan fiktif juga lebih rendah perputaran piutang, karena pendapatan fiktif juga termasuk dalam piutang tak tertagih. Yang kedua, ketidaksesuaian dokumenter. Meski upaya terbaik dari pelaku penipuan, fiktif transaksi jarang memiliki bukti dokumenter yang sama dengan tindakan transaksi. Yang ketiga, penyalahgunaan penerimaan yang melibatkan pendapatan. Yang pertama itu kegagalan mencatat penjualan. Yang kedua, pencurian tanda terima uang setelah penjualan dicatat. Yang keempat, tanda peringatan penyalahgunaan pendapatan dan penerimaan kas relatif, penjualan kecil, penjualan dan penerimaan kas yang terkait paling banyak dicegah dan dideteksi oleh pengendalian internal yang dirancang untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Untuk mendeteksi lebih besar kecurangan, prosedur analitis dan perbandingan lain mungkin berguna. Yang selanjutnya itu area risiko penipuan inventaris. Risiko pelaporan keuangan untuk penipuan persediaan. Persediaan fiktif yang dimiliki telah menjadi pusat dari beberapa kasus, utama pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan. Banyak yang besar perusahaan memiliki inventaris yang bervariasi dan ekstensif di berbagai lokasi, membuatnya relatif mudah bagi perusahaan untuk menambahkan persediaan fiktif ke dalam catatan akuntansi. Tanda peringatan penipuan inventaris. Mirip dengan penipuan yang melibatkan akun piutang, banyak sinyal atau gejala peringatan potensial mengarah ke penipuan inventaris. Prosedur analitis adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mendeteksi penipuan inventaris. Area selanjutnya adalah pembelian dan akun hutang risiko penipuan. Yang pertama, risiko penipuan laporan keuangan. Hutang perusahaan terlibat dalam upaya yang sengaja untuk menghasilkan hutang dagang dan pendapatan berlebihan. Ini dapat dilakukan dengan tidak mencatat hutang sampai hutang berikutnya. Periode dengan mencatat pengurangan fiktif untuk hutang dagang. Yang kedua, penyalahgunaan dalam akuisisi dan siklus pembayaran. Yang paling umum di area akuisisi adalah agar pelaku mengeluarkan pembayaran kepada vendor fiktif dan menyimpan uang tunai di akun fiktif. Penipuan ini dapat dicegah dengan mengizinkan pembayaran harus dilakukan hanya kepada vendor yang disetujui dengan cara cermat memeriksa dokumentasi untuk mendukung akuisisi oleh personel yang berwenang sebelum pembayaran dilakukan. Area selanjutnya itu area lain dari risiko penipuan. Yang pertama itu aset tetap. Akun neraca besar banyak bagi perusahaan adalah seringkali didasarkan pada penilaian yang ditentukan secara subjektif. Akibatnya, aset tetap mungkin target manipulasi, terutama bagi perusahaan tanpa piutang material atau persediaan. Misalnya, perusahaan dapat memanfaatkan perbaikan atau biaya operasional lainnya sebagai aset tetap. Yang kedua, biaya. Penggajian jarang menjadi area risiko yang signifikan untuk laporan keuangan yang curang. Namun, perusahaan yang melebih-lebihkan persediaan dan laba bersih dengan catat kelebihan biaya tenaga kerja dalam persediaan. Karyawan perusahaan terkadang biasa membangun aktiva. Kelebihan biaya tenaga kerja dapat dikapitalisasi sebagai aset tetap dalam keadaan ini. Manfaat tambahan material seperti manfaat pensiun juga dapat dimanipulasi. Dan selanjutnya, tanggung jawab saat penipuan. Menanggapi salah saji mungkin merupakan hasil penipuan. Yang pertama, penggunaan inquiry. Permintaan keterangan sebagai teknik bukti audit harus disesuaikan dengan tujuan yang digunakan. Tergantung pada tujuannya, auditor dapat menanyakan tipe yang berbeda, pertanyaan, dan mengubah nada wawancara. Satu atau lebih dari 3 kategori penyelidikan dapat digunakan, tergantung pada tujuan auditor. Yang pertama itu kategori permintaan. Seorang auditor menggunakan permintaan informasi untuk memperoleh informasi tentang fakta dan detail yang tidak dimiliki auditor, biasanya tentang masa lalu atau saat ini yang telah diproses. Auditor menggunakan permintaan penilaian untuk menguatkan atau bertentangan dengan informasi sebelumnya. Penyelidikan interogatif sering digunakan untuk menentukan apakah individu tersebut menipu atau dengan sengaja menghilangkan pengungkapan pengetahuan utama tentang fakta, peristiwa, atau keadaan. Yang kedua, mengevaluasi respons to inquiry. Yang ketiga, teknik mendengarkan. Yang keempat, mengamati syarat perilaku. Yang selanjutnya itu tanggung jawab lainnya saat terjadi kecurangan. Yang pertama, analisis perangkat lunak auditor. Yang kedua, memperluas pengujian substantif. Yang ketiga, aplikasi audit lainnya.